تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 8 Al-Muharram 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam Al-Babul Awwal, bab yang pertama, dan masih membicarakan Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, Usulul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam penetapan akidah. Dan kita sudah membahas tentang beberapa pokok yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau menyebutkan tentang beberapa kaedah. Yang pertama adalah kaedah tahkimul kitabi was sunnah, yaitu berhukum kepada Al-Quran dan sunnah, ataupun beriltizam kepada Al-Quran dan sunnah. Sekali lagi saya ulangi, kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu pasal yang kedua, dan pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah Usulul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, yaitu pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam penetapan akidah. Dan pokok-pokok ajaran beliau yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah al-iltizamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pokok ajaran yang kedua adalah khabarul ahad wa makanatuhu indal Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kabar ahad dan kedudukannya
menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai kepada yaitu mengamalkan hadis-hadis ahad di dalam pokok ajaran yang kedua ini, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengamalkan hadis-hadis ahad, ya, mengamalkan hadis-hadis ahad. Taib, ahibati hafizakumullahu taala, kita baca di halaman yang ke-117. Penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala berkata, "Tsumma dzakara ba'd al-ahadits allati tadullu ala wujubil 'amali bi khabaril ahad." Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan wajibnya mengamalkan hadis ahad. Wa annahu yufidul ilmal qat'iyyah, dan bahwa hadis ahad memberikan ilmu yang pasti. Thumma dzakara ba'd al-hawadits allati tadullu ala hadza. Kemudian beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan akan hal ini, bahwa hadis ahad diterima, dan itu ditunjuki oleh kejadian-kejadian. Faqala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin waliyan 'alal hajji fi sanati 9 wa hadarahu al-hajj min ahli buldan mukhtalifah wa syu'ubin mutafarriqah fa aqama lahum manasikahum wa akhbarahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimalihim wa ma alaihim. Yaitu kejadian yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah. Dan yang menghadiri haji pada waktu itu adalah orang-orang dari negara-negara yang bermacam-macam, dari bangsa-bangsa yang bermacam-macam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiam bersama mereka, mengajarkan manasik haji kepada mereka. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberitahukan kepada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang harus mereka kerjakan saat berhaji. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendirian memberikan kabar tentang tata cara haji, dan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa kabar dari satu orang diterima. Kabar dari satu orang diterima, ya. Kemudian selanjutnya yaitu wa ba'atha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi tilka as-sanah fa qara'a alaihim fi majma'ihim yawman nahr ayatin min surati Bara'ah wa nabadha ila qaumin ala sawa wa ja'ala lahum mudadan wa nahahum an umur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib pada tahun itu membacakan kepada kaum muslimin di tempat-tempat mereka pada hari Nahr, itu pada hari Idul Adha, beberapa ayat dari surat Taubat. Dan kemudian ini pergi kepada kaum yang sama,
dan menjadikan untuk mereka pertolongan dan melarang kepada mereka beberapa perkara. Lihat di sini, fakana Abu Bakr wa Aliun ma'rufaini 'inda ahli Makkah bil fadli wad dini was sidqi, wa kana man jahilahuma aw ahadahuma minal haji wajada man yukhbiruhu an sidqihima wa fadlihima. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dikenal oleh penduduk kota Mekah. Dikenal dengan kemuliaan, dikenal dengan kejujuran, dikenal dengan agama. Dan siapa yang tidak mengetahui mereka berdua, atau salah satu dari mereka berdua, dari seorang yang menunaikan ibadah haji, maka dia akan mendapati seorang yang memberitahukannya tentang kejujuran mereka berdua dan keutamaan mereka berdua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin sendirian. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengajari orang-orang di kota Mekah dan juga orang-orang kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sendirian. Ya. Maka ini tetap diterima kabarnya. Kemudian penulis mengatakan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyab'atsa illa wahidan. Al-hijjatu qa'imatun bi khabarihi ala man ba'athahu ilaihi insyaallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus kecuali satu orang. Dan itu sudah tegak alasan dengan kabar dari satu orang tersebut atas siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam utus kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajari kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji, beliau satu orang. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajari orang-orang, beliau juga satu orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetap saja meskipun yang mengajari satu orang, maka tetap diterima ajarannya. Kemudian penulis mengatakan, waqad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummalan ala nawahi arafna asma'ahum wal mawadi'a allati farraqa 'alaiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beberapa petugas ke pojok-pojok daerah. Kami mengenal nama-nama mereka dan juga ke tempat-tempat yang mereka diperintahkan untuk mendatanginya. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar dari satu orang. Ya, menerima kabar dari satu orang. Kemudian penulis mengatakan, wa ba'atha Qais bin Asim wa Zibriqan ibn Badr wa ibn Nuwairah ila asyairihim bi'ilmihim bisidqihim indahum. Dan Rasulullah SAW mengutus Qais bin Asim dan Zibriqan bin Badr dan Ibnu Nuwairah ke keluarga-keluarga mereka sesudah mengajari mereka dan juga agar mereka mengajari keluarga-keluarga mereka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui Qais, Zibriqan dan Ibnu Nuwairah adalah orang-orang yang jujur di tengah-tengah kaumnya. Ini menunjukkan juga kabar satu orang diterima oleh Rasulullah dalam agama Islam. Wa qadima alaihim wafdul Bahrain fa'arafu man ma'ahu faba'atha ma'ahum Ibnu Sa'id Ibn Sa'id bin Al-As. Dan datang utusan dari Bahrain kepada mereka. Lalu mereka mengetahui siapa yang bersama mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka bin Sa'id bin Al-As. Wa ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman
wa amarahu an yuqatila biman ata'ahu man asahu wa yu'allimuhum ma faradallahu alaihim wa ya'khudha minhum ma wajaba alaihim bima'rifatihim bi Mu'adz wa makanati min wa makanihi minhum wa sidqihi. Dan Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk memerangi orang yang mentaatinya dari orang yang memaksiatinya. Artinya yang tidak mau masuk Islam diperangi. Dan mengajarkan kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan mengambil dari mereka apa yang diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkannya. Karena mereka mengenal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga kedudukannya di sisi mereka dan juga kejujurannya. Ini semua kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya khabarul wahid yuqbal wa yufidul ilm, bahwa hadis dari satu orang itu diterima dan mendatangkan ilmu yang pasti. Ya, ini kejadian-kejadian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa hadis ahad diterima. Wa kullu man waliya faqad amarahu bi akhdhi ma aujaballahu ala man wallahu alaih. Dan setiap yang berkuasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengambil harta zakat yang Allah wajibkan atas rakyatnya. Walam yakun li ahadin 'indana fi ahadin mimman qadima alaihi min ahli sidqi an yaqula anta wahid wa laysa laka an ta'khudha minna ma lam nasma' Rasulullah SAW yadhkurun annahu alaina. Dan tidak ada terdengar seorang pun dari mereka yang datang, ya, ketika ada yang datang dari orang-orang yang jujur untuk mengatakan kamu ini cuma satu orang dan kamu tidak berhak untuk mengambil dari kami selama kami belum mendapatkan berita tersebut dari Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwasanya kami wajib mengeluarkan zakat. Tidak, tetap saja mereka menerima kabar tersebut meskipun yang datang cuma satu orang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, wa minal ma'lumi anna a'zama ma ba'atha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rusulahu huwa at-tauhid kama sarraha bihi fi hadits Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya hal yang paling terbesar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para utusannya adalah untuk mengajari tauhid, sebagaimana yang sudah dijelaskan dengan tegas dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Artinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau diutus ke negeri Yaman untuk mengajari tauhid, 2 kalimat syahadat, dan beliau sendirian. Dan ajaran tauhid ajaran yang paling agung dalam agama Islam, dan ajaran dari orang yang sendirian diterima oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ada di daerah Yaman. Ini menunjukkan bahwasanya kabar satu orang diterima. Nah, kemudian penulis mengatakan qala wa ba'atha umara'a as-saraya wa kullahum hakimun fima ba'athahu fihi lianna alaihim an yad'uwa man lam tablughu ad-da'wah wa yuqatilu man halla qitaluhu. Artinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para pemimpin pasukan perang Sariyah. Sariyah itu adalah pemimpin pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
dan setiap dari pemimpin tersebut adalah hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang dibawa atau diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pemimpin-pemimpin tersebut wajib berdakwah bagi siapa yang tidak sampai dakwah kepadanya, dan wajib memerangi seorang yang halal untuk diperangi. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin perang syariah yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, dan mereka satu orang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, qala walam tazal kutubu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunaffadhu ila wulatihi bil amri wan nahi wa lam yakun li ahadin min wulatihi tarku infadhi amrihi wa lam yakun liyab'atha rasulan illa sadiqan 'inda man ba'atha ilaih. Artinya, dan masih saja risalah ataupun surat-surat Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para pejabat-pejabat di zaman beliau, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan, dan tidak ada seorang pun dari pejabat-pejabat tersebut yang meninggalkan melaksanakan apa isi surat tersebut. Dan tidaklah seorang rasul diutus kecuali dalam keadaan jujur, ya, jujur kepada yang diutusnya, jujur kepada yang diutus kepadanya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, wa hakadha kanat kutubu khulafaihi ba'dahu wa ummaluhum wa ma ajma'al muslimuna alaihi min an yakuna al khalifah wahidan wal qadhi wahidan wal amiru wahidan wal imam. Dan demikianlah surat-surat para khalifah sepeninggal beliau, dan juga gubernur-gubernur sepeninggal beliau, dan apa yang disepakati oleh kaum muslimin atasnya, yaitu bahwa khalifah satu orang dan pemimpin satu orang, dan juga raja satu orang. Fastakhlafu Abu Bakrin, thumma istakhlafa Abu Bakrin Umar, thumma Umaru ahla Syam liyakhtaru wahidan fakhtara Abdurrahman Abu Abdurrahman Utsman bin Affan. Yang artinya demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau digantikan oleh Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para ahli musyawarat untuk memilih salah satu dari 6 ahli musyawarah tersebut. Maka dipilihlah oleh Abdurrahman bin Auf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwasanya khabar ahad diterima dengan kejadian-kejadian ini. Ya, kejadian-kejadian ini, kabar yang datang dari satu orang diterima dan yufidul ilm, menambah faedah ilmu yang pasti. Nah, kemudian penulis mengatakan, falamma wajadna kitaba Ali Amr ibn Hazm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi kulli isba'in mimma hunaka 'ashrun minal ibil saru ilaihi wa kanu qablahu yukhalifunahu wa lam yaqbalu kitaba Ali Amr ibn Hazm wallahu a'lam hatta yathbuta lahum annahu kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Nah, ketika kita mendapati surat dari Ali Amr, keluarganya Amr bin Hazm, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap jari ada 10 onta.
Maka akhirnya mereka saru ilaih wa kanu qablahu yukhalifunahu. Mereka menuju kepadanya dan sebelumnya mereka menolaknya dan tidak mau menerima surat dari keluarga Amr bin Hazm. Wallahu a'lam. Sampai mereka menerima bahwasanya itu adalah surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil hadithi dalalatan, dan di dalam hadis ini ada dua penunjukan. Ahaduhuma qabulul khabar, yaitu diterimanya kabar. Wal akharu an yuqbal al khabaru fil waqti alladhi yathbutu fihi wa in lam yamdi amalul a'immah bimithli khabari alladhi qubilu. Yang kedua adalah diterimanya kabar di waktu yang telah tetap di dalamnya, meskipun belum selesai perbuatan para imam, seperti tentang kabar yang mereka terima. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa khabarul ahad diterima dan mendatangkan ilmu yang yakin, terutama saat kabar tersebut terjadi. Kemudian penulis mengatakan wa dalalatu ala annahu law madha aidan amalun min ahadin minal a'immah thumma wajada khabaran anin nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu amalahu litarki amalihi li khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalalati ala anna hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam yathbutu bi nafsihi la bi amali ghairihi ba'dahu. Dan pendalil akan hal ini adalah kalau seandainya juga lewat perbuatan dari salah satu imam, kemudian didapati salah satu kabar dari Nabi Muhammad SAW yang menyelisihi perbuatan tersebut, maka la taraka amalahu li khabar Rasul SAW. Sungguh dia akan meninggalkan perbuatannya karena ada hadis Rasul SAW. Dan penunjukan akan hal ini adalah bahwa hadis Rasul SAW itu tetap dengan sendirinya dan tidak dengan perbuatan selainnya setelahnya. Artinya apa? Bahwa khabar ahad, kalau itu adalah hadis yang sahih, maka diterima, ya, maka diterima. Karena para imam, kalau seandainya ada hadis dan hadis tersebut sahih, kemudian para imam berpendapat dan pendapatnya ternyata bertentangan dengan hadis sahih tersebut, mereka senantiasa mengamalkan hadis sahih tersebut. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma dzakara rahimahullahu amthilatan katsiratan minal kitabi was sunnati ala wujubil amal bi khabaril ahad wa dzakara ijma' as-sahabah faman ba'dahum ala dzalik." Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan contoh yang begitu banyak dari Al-Qur'an dan hadis tentang wajibnya mengamalkan hadis ahad. Dan beliau menyebutkan ijma' para sahabat dan orang-orang setelahnya 2 kali. Beliau mengatakan, walau jaza li ahadin minan nas an yaqula fi ilmi al-khassah ajma'al muslimuna qadiman wa hadithan ala tathbiti khabaril wahid wal intiha ilaih bi annahu lam yu'lam min fuqaha'il muslimin ahadun illa wa qad thabbatahu jazali. Kalau seandainya boleh untuk salah seorang dari manusia mengucapkan dalam hadis ahad bahwa kaum muslimin bersepakat baik dari mulai dahulu sampai sekarang tentang penetapan kabar ahad, kabar wahid, kabar satu. Kemudian juga berhenti padanya dan dengan tidak diketahui oleh seorang pun dari ahli fikih dari kaum muslimin, maka melainkan ini telah ditetapkan, maka ini berarti boleh untuk dikerjakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kabar ahad meskipun dia satu orang maka diterima oleh agama Islam. Wal muhim anna Syafi'iyya rahimahullah la yufarriqu fi wujubil amal bi khabaril wahid
baina masailil aqidah wa ghairiha min umurid din kama huwa wahidun fil amthilah allati dzakaraha rahimahullah. Dan yang paling utama, yang paling penting adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membedakan antara mengamalkan hadis, ya, mengamalkan amalan dari hadis yang ahad dalam perkara-perkara akidah ataupun selainnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i tidak membedakan antara ini hadis ahad, ini bukan, baik dalam perkara akidah ataupun selainnya dari perkara-perkara dunia. Pokoknya kalau hadisnya sahih maka beliau terima. Nah. Kemudian penulis mengatakan hukmu man radda khabaral ahad. Hukum siapa yang menolak hadis ahad. Apa hukumnya? Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fala yajuzu 'indi 'ala 'alimin an yuthbita khabara wahidin katsiran wa yahilla wa yuharrima wa yarudda mithlahu illa min jihati an yakuna 'indahu haditsun yukhalifuhu aw an yakuna ma sami'a wa man sami'a minhu awthaqa 'indahu mimman haddatsahu khilafahu aw yakuna min man haddatsahu laysa bihafidh aw yakuna muttahiman 'indahu aw yattahimu man fawqahu mimman haddatsahu aw yakuna al haditsu muhtamilan ma'niyain fayata'awwalu fayadhhabu ila ahadihima dunal akhar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang hukum orang yang menolak hadis ahad. Tidak diperbolehkan menurutku atas seorang alim untuk menetapkan hadis ahad yang sangat banyak, kemudian dia menghalalkan ataupun haramkan ataupun menolak yang semisalnya, kecuali dari sisi bahwa dia memiliki hadis yang menyelisihinya atau memiliki apa yang dia dengar dan siapa yang dia dengar bahwa itu lebih thiqah menurutnya dibandingkan yang memberitahukannya berbeda dengannya, atau yang memberitahukannya bukan orang yang hafil, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, atau yang memberitahukannya termasuk daripada orang yang terkenal dengan dusta, tertuduh dia berdusta, atau tertuduh yang di atasnya juga berdusta jika memberitahukannya, atau hadis tersebut mempunyai makna yang bisa ditakwil. Maka sebagian pergi ke sana, sebagian pergi ke sini. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau sangat memperingatkan dengan keras bahwa orang yang menolak kabar ahad, maka pada saat itu dia adalah termasuk orang yang tidak benar dan menyimpang. Ya. Selama hadis tersebut tidak ada yang menyelisihinya, ataupun hadis tersebut tidak didengar oleh orang yang ingin menyelisihinya, atau hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang bukan hafil, atau hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, atau diriwayatkan oleh gurunya yang tertuduh berdusta, atau hadis tersebut ada pentakwilannya, ya, kemudian dia pergi ke salah satu darinya. Fa illam yasluk wahidan min hadhihi subul fayu'dzar ba'dhuha qad khata'an la 'udhra fihi 'indana wallahu a'lam. Dan apabila tidak ada dia menjalani satu jalan dari jalan ini, maka hendaklah dia diberikan alasan, ya. Sebagian orang salah dan sebagian orang tidak lepas dari kesalahan.
dan kesalahannya tersebut dimaafkan. Kesalahannya tersebut dimaafkan. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak menjalani jalan ini, yaitu menerima hadis ahad, kemudian dia benar-benar tidak mau menerima, bukan karena ada alasan-alasan yang disebutkan tadi, ya, yang dengan alasan tersebut dia kemudian diberikan uzur, ya. Kalau tidak punya alasan dan dia tetap tidak menerima hadis ahad, maka pada saat itu tidak ada uzur, ya, bagi mereka ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qad dzakara Syekhul Islam rahimahullah fi Raf'il Malam an asharata asbabin li mukhalafatil ulama li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dzuruna insyaallah bi wahidin minha. Dan Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, beliau menyebutkan 10 sebab kenapa para ulama menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan uzur atasnya. Salah satu dari 10 tersebut apabila ada ulama yang mengerjakannya, ya. Wa minha alla yakuna al-haditsu qad balaghahu. Di antaranya adalah hadis tersebut tidak sampai kepadanya. Wa minha an yakuna al-haditsu qad balaghahu walakin lam yathbut 'indahu. Hadis tersebut sampai kepadanya tapi menurutnya belum sahih. Aw i'taqada dha'fahu khata'an, atau dia meyakini hadis tersebut lemah. Aw nasiyahu aw lam yatafattan lidalalatihi 'indal futya, atau dia lupa terhadap hadis tersebut, atau dia tidak paham terhadap penunjukan dari hadis tersebut saat dia berfatwa. Aw i'taqada alla dalalata fihi, atau dia meyakini tidak ada dalil di dalamnya. Aw i'taqada annahu mu'aridun bima yadullu ala dha'fihi, atau dia meyakini bahwa hadis tersebut menyelisihi dari apa yang menunjukkannya kepada kelemahan. Aw naskhihi, atau hukumnya dihapus. Aw ta'wili mimma khalafahu fihi ghairuhu, atau hadis tersebut ditakwil, ya, yang diselisih oleh sebagian ulama yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebab-sebab kenapa kita memberikan uzur kepada para ulama ketika ada sebagian dari pendapat mereka mungkin yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabana anna likulli halatin hakaman faqad ya'dzuru man ittasafa bi ahadi hadhihi al-a'dzar amma ghairuhu mimman lam yattasif bi wahidin minha kaman ankara hujjiyata khabaril wahid aw tarkal amal bihi ta'assuban fala yu'dzuruhu. Maka di setiap keadaan ada keputusan. Terkadang diberikan uzur siapa yang mempunyai sifat dengan salah satu dari uzur-uzur ini. Adapun selainnya yang tidak bersifat salah satu darinya, seperti dia mengingkari keberadaan hadis ahad atau meninggalkan beramal di dalamnya karena dia fanatik, maka pada saat itu dia tidak berikan uzur. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari yang sudah kita bicarakan tadi bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan kejadian-kejadian begitu banyak bahwa khabar ahad ataupun hadis yang ahad yang tidak sampai kepada derajat mutawatir itu bisa diamalkan baik dalam perkara akidah ataupun dalam selain perkara akidah. Kemudian juga yang sudah kita pelajari pagi ini yaitu hukum orang yang menolak khabar ahad. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak diperbolehkan, diharamkan untuk orang yang menyelisihi khabar ahad. Nah, dan ada beberapa ulama terlihat atau dianggap menyelisihi Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Maka mungkin sebabnya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, bahwa ada beberapa sebab.
di antaranya hadisnya belum sampai kepada imam tersebut, di antaranya imam tersebut menganggap hadis ini sahih padahal dia lemah, ya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari perkara khabarul ahad, yaitu hadis ahad. Nah, setelah ini kita akan membicarakan tentang mauqiful Imam Asy-Syafi'i rahimahullah min at-taqlid, yang artinya sikap Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara taklid. Nah, dan ini panjang, mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Saya kembalikan acara kepada yang membawa acara. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita pada kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam Aqidah bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Siyah hafizahullah taala. Dan alhamdulillah tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Ya, bisa sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz, siapakah yang boleh menafsirkan makna hadis? Apakah orang awam mampu menafsirkan sendiri maksud atau makna hadis tersebut? Dari hamba Allah di Bekasi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka yang boleh untuk menafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW adalah para ulama, dimulai dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama, para imam, 4 madhab fikih, dan juga ulama-ulama lainnya, di antaranya ulama-ulama dakwah yang mengikuti pemahaman kepada para salafus saleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bolehkah seorang penuntut ilmu berkata si fulan telah melakukan bid'ah, si fulan adalah pelaku bid'ah? Ustaz tersebut telah menyesatkan umat. Dari Ibnu Kemal di Cikarang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya seorang muslim melakukan nasihat kepada kaum muslimin, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, yang artinya inti agama Islam itu adalah memberikan nasihat. Nasihat yang dimaksud di sini adalah iradatul khairil mansuhilah, keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Ya, maka kaum muslimin yang mengatakan bahwa ini seseorang menyimpang dari agama, maka itu sebenarnya dia sedang memberikan nasihat kepada para kaum muslimin agar tidak mengikuti yang menyimpang dari agama. Ya, meskipun yang menyimpang tersebut dianggap ustadz atau dianggap tokoh agama, dianggap pandai dalam perkara agama, tetapi manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Manusia penuh dengan kekurangan. Maka pada saat itu, jika memang tujuannya untuk mengatakan bahwa ini perbuatan bid'ah dan ini perbuatan menyimpang, untuk mengingatkan kepada kaum muslimin
agar tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ini diperbolehkan. Ya, maka yang seperti ini diperbolehkan, tidak mengapa. Dengan tujuan memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112. Bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan atau menanyakan pertanyaannya bisa melalui nomor 081190079113. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, di luar tema, bagaimana hukum nonton tinju atau MMA di televisi dari Saifuddin di Kalimantan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tinju dan juga olahraga yang menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh, terutama kerusakan vital, maka ini hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena Rasulullah SAW bersabda, la darar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu dilihat dari sisi yang melakukan tinju. Nah, dilihat dari sisi yang menonton pertandingan tinju tersebut. Ya, sekali lagi saya katakan, hukum bertinju di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar, dan wallahu alam dia hukumnya haram dan terlarang, dan dia menyebabkan keburukan yang banyak, maka tidak diperbolehkan sama sekali, karena menyebabkan kepada keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian menghantarkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap kalian. Oleh sebab itulah pertandingan tinju dan yang semisalnya, maka ini dijauhi, dan dia bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat, dan dia hukumnya haram karena menghantarkan kepada keburukan tanpa ada kebaikan dan faedah yang didapat. Nah, adapun untuk menontonnya, maka karena dia hal yang tidak bermanfaat, maka dijauhi untuk menontonnya. Saya tidak bisa untuk mengatakan dia haram, tetapi dijauhi untuk menontonnya. Apalagi di dalamnya terkadang pembukaan aurat, terlihat paha, maka seorang muslim laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, tidak boleh melihat aurat laki-laki. Nah, ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di luar tema lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah profesi sebagai tukang kredit seperti kulkas dan sebagainya hasil uangnya halal atau riba? Baik Ustaz. Coba ulangi. Profesi sebagai tukang kredit seperti kulkas dan sebagainya hasil uangnya halal atau riba? Hasil apa? Hasil uangnya gajinya. Dari profesi apa? Tukang kredit. Tukang kredit. Asal hukum kredit
dia diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti saya membeli buku, kalau saya beli tunai seharga 150.000. Kalau saya beri kredit, maka dicicil 3 kali atau 4 kali menjadi harga 200.000. Maka ini diperbolehkan, halal. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah apabila ada pihak ketiga dalam proses jual beli secara kredit tersebut. Karena pihak ketiga ini akan menjadi rentenir ataupun pemberi piutang. Pemberi piutang. Orang yang konsumen tadi akhirnya berhutang kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga tidak memiliki barang. Akhirnya pembeli atau konsumen ini dia menyicil kepada pihak ketiga yang mempunyai uang dengan cicilan yang lebih banyak daripada hutang yang dia berhutang kepada orang yang menjual tersebut. Disitulah terjadi riba, yaitu riba fadl, riba tambahan. Hutangnya misalkan dia 1.500.000, kemudian ada pihak ketiga, akhirnya menjadi 2 juta. Nah, 2 juta ini menjadi riba, ya, ribanya 500, karena yang pembeli hanya berhutang 1.500.000, tetapi karena ada pihak ketiga akhirnya dia harus membayar 2 juta. 500-nya inilah yang disebut dengan riba. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan pada Ustaz yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita. Dan saat itulah tadi pertanyaan terakhir dari pada kesempatan kita pada kali ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagai penutup, maka saya ingin memberikan ringkasan dari apa yang sudah kita kaji, bahwasanya kita membicarakan tentang mengamalkan hadis ahad. Karena sebagian orang-orang yang menolak sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengatakan bahwa kami tidak menerima hadis ahad di dalam perkara akidah. Hadis ahad yaitu hadis yang belum sampai kepada derajat mutawatir, kami tidak terima dalam perkara akidah. Ini inti permasalahannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menolak pendapat ini, bahwa baik dalam perkara akidah, dalam perkara halal dan haram, atau dalam perkara fadailul a'mal, apabila hadis itu sahih, maka tetap diterima dan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk beramal. Kemudian salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hadis ahad, hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, dapat diamalkan, diantaranya adalah pengutusan Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah, mengajari kaum muslimin dari luar kota Madinah untuk berhaji, yang beliau dapatkan ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendirian, diterima kabarnya. Begitu juga beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengajari penduduk kota Mekah, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu sendirian dan diterima kabarnya. Begitu juga banyak cerita-cerita lain yang menunjukkan bahwasanya
hadis ahad, hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, tetap diterima di dalam perkara-perkara akidah. Maka salah satu hal yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul kalam adalah ahlu sunnah wal jamaah menerima hadis ahad dan berpendapat hadis ahad jika sahih maka tetap menimbulkan ilmu dan bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal, baik itu dalam perkara akidah atau ibadah atau hukum halal dan haram ataupun muamalah ataupun akhlak dan adab. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari pada pagi ini adalah hukum orang yang menolak hadis ahad. Maka hukumnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala haram, orang yang menolak hadis ahad. Tetapi kita harus berbaik sangka kepada para ulama ketika mereka menolak beberapa hadis atau pendapat mereka, bukan menolak beberapa hadis, mohon maaf, tetapi pendapat mereka terkadang terkesan ada yang bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, bahwa ada beberapa sebab yang mana para ulama terkesan bertentangan madhabnya dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mungkin ulama tersebut belum dapat hadisnya, mungkin juga ulama tersebut sudah dapat hadisnya tapi belum meyakini bahwa hadis itu sahih, atau mungkin dia meyakini bahwa hadis itu lemah dengan anggapan dia, atau dia lupa terhadap hadis tersebut, atau beliau tidak tahu penunjukan dalil dari hadis tersebut terhadap permasalahan tersebut, dan seterusnya. Ya, maka jika ada pendapat ulama yang terkesan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus mencari alasan agar bisa membawa perkataan para ulama tersebut pada tempatnya dan tidak merendahkan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu ringkasan yang kita pelajari, dan sebagaimana sudah saya sebutkan kepada para pemirsa Ahsan TV, kita masih di bab yang pertama dan pasal yang kedua dan pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Pokok yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah kita bahas. Pokok yang kedua yaitu berkaitan dengan penerimaan terhadap hadis ahad di dalam dalil-dalil untuk beramal. Dan sudah kita bahas insyaallah ta'ala hal ini. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya. Dan para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Dan juga jazakumullah khairan juga pada para pemirsa Ahsan TV bagi yang sudah menyaksikan program-program Ahsan TV terkhusus pada pagi hari ini. Dan juga bagi para pemirsa yang tidak sempat menyaksikan video full dari acara ini, bisa menyaksikan di media-media sosial seperti YouTube atau Facebook, dan lain-lain, tentu saja setelah proses editing dari kru. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan.